Kamu manusia yang hidup di akhir zaman dan pemimpin-pemimpin bebal, penipu, pembohong, sok ganteng, sok hebat, nyawamu hanya di leher. Hari ini Yahweh, Yesua berbicara pada kamu semua manusia di bumi. Tidak ada hebatnya kau, mau raja, mau presiden, mau DPR, mau siapapun. Karena Roh akan berbicara kepadamu dengan terang benderang. Mesopotamia. Nah, disinilah awal Yesus memimpin pemerintahan 10.000 tahun sebelum Masehi. Maka pada waktu umur 7 tahun di sekolah dasar pun Yesus menyampaikan ini pada kamu manusia di bumi, yaitu tentang deklamasi sungai Tigris dan sungai Efrat. Karena Yesus sendiri yang memimpin, yang mengilhami mereka dengan ilmu perhitungan yang matang, apa yang dikatakan dengan matematika. Apa yang kau bicarakan sekarang tidak masuk akal saya. Semua kamu pemimpin di muka bumi ini enggak masuk akal saya. Karena kamu hanya membawa kebinasaan, penderitaan, kehancuran, dan kamu masuk neraka. Kita buka firman hari ini dari 1 Korintus 14. Sekali lagi tentang karunia roh. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia, ia membangun, menasihati dan menghibur. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Tetapi lebih daripada itu, supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya, sehingga jemaat dapat dibangun. Jadi saudara-saudara, jika aku datang kepadamu dan berkata-kata dengan bahasa roh, apakah gunanya itu bagimu? Jika aku tidak menyampaikan kepadamu pernyataan Allah, atau pengetahuan, atau nubuat, atau pengajaran, sama halnya dengan alat-alat yang tidak berjiwa, tetapi yang berbunyi seperti seruling dan kecapi. Bagaimanakah orang dapat mengetahui lagu? Apakah yang dimainkan seruling atau kecapi? Kalau keduanya tidak mengeluarkan bunyi yang berbeda. Atau jika napiri tidak mengeluarkan bunyi yang terang, siapakah yang menyiapkan diri untuk berperang? Demikianlah juga kamu yang berkata-kata dengan bahasa roh. Jika kamu tidak mempergunakan kata-kata yang jelas, bagaimanakah orang dapat mengerti apa yang kamu katakan? Kata-katamu sia-sia saja kamu ucapkan di udara. Ada banyak, entah berapa banyak macam bahasa di dunia. Sekalipun demikian tidak ada satu pun di antaranya yang mempunyai bunyi yang tidak berarti. Tetapi jika aku tidak mengetahui arti bahasa itu, aku menjadi orang asing bagi dia yang menggunakannya, dan dia orang asing begitu juga bagimu. Inilah firman Yahweh Yesus hari ini padamu. Silakan kamu renungkan. Di situ Yesus secara roh dan kekuatan pada saat kerajaan ini ribuan tahun. Kita memegang
sebagai manusia pada waktu itu, sebagai kepala pemerintahan, dan sebagai kepala kerajaan. Ini yang akan dilakukan oleh Yeshua Masias. Sebagai Yesus, kamu sebagai Raja Inggris, mau Presiden Amerika, mau manapun, kami akan punahkan. Apabila kamu tidak mengikuti konsep ini, mau kau beli 10.000 pesawat pembom nuklir, nuklir kami lebih dahsyat dari kamu. Dan kamu bisa lenyap hari-hari ke depan. Ya, silakan tunggu kepunahan kamu, manusia bebal, yang penipu, yang membohongi dunia ini. Tapi kamu tidak bisa membohongi Tuhan yang Maha Esa, Yahweh. Amin.